Nabi Muhammad itu menjemput sholat ketika Isra Mi'raj. dengan melalui perjalanan-perjalanan yang sangat mengesankan, yang sangat memberi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian perjalanan itu pula disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, di mana peristiwa itu menjadi ujian yang besar juga bagi orang mukmin, menguji keimanan mereka. Apakah bisa menerima iman mereka ketika dengar kisah Rasulullah SAW Isra, ya kan? Karena perjalanannya hanya malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, dan yang akhirnya sebelum subuh sudah sampai lagi. Rasulullah SAW begitu sampai termenung, bingung, dia mau menceritakan bagaimana dia kabarkan kepada orang peristiwa yang ada tersebut. Apakah bisa menerima Allah? Sementara Nabi itu punya amanah untuk menyampaikan segala apa yang diperintahkan Allah. Ya kan? Nabi punya tanggung jawab karena Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, patanah. Maka Nabi wajib menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada umatnya. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi saat itu orang yang paling bejat pula, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ketika berjumpa dengan Nabi, termenung Nabi, apa hal kamu wahai Muhammad? Kenapa kamu termenung? Apa ada berita yang kau bawa? Nabi itu dengan jujurnya mengatakan, iya ada peristiwa. Saya sudah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 dan sampai lagi ke bumi dengan segala peristiwa yang Rasulullah SAW lihat pada peristiwa itu untuk menjemput sholat. Maka ini Abu Jahal ini tertawa sinis, ingin melecehkan, tapi dia tidak mau memperlihatkan kepada Rasul, sehingga bagaimana? Karena dia ingin Nabi ini jangan putus asa untuk menceritakan kepada yang lain. Karena tujuannya ingin mengejek Nabi lagi. Maka Abu Jahal itu, maukah engkau ya Muhammad menceritakan apa yang telah engkau ceritakan terhadap saya ini kepada yang lainnya? Ya tentu, kata Rasul, karena tugasnya memang tabligh. Maka dikumpulkan oleh Abu Jahal ini orang, dikumpulkan untuk mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka pada saat itu banyak yang murtad. Yang pertama mereka itu sudah mulai yakin kepada Rasul, ada yang murtad. Makanya keimanan kita umat sekarang ini itu dikatakan Rasulullah kita ini termasuk habibi kekasihku. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihatku tapi mau beriman kepadaku. Pada zaman jahiliyah itu ada orang yang langsung nampak kepada Rasulullah, tapi mereka ada yang murtad karena tidak bisa menerima iman. Sebagian mereka itu tidak menerima peristiwa Isra Mi'raj tadi. Jadi kita bersyukur sekalipun kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengimani segala peristiwa Isra Mi'raj dan segala yang menjadi perintah Allah dan Rasul. Jadi perintah Allah dan Rasulnya itu tadi ketika Isra Mi'raj itu adalah yang pertama sholat. Sholat. Maka sholat ini hal yang mendasar, yang terpenting pada kita manusia. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka perbaiki sholat kita. Inna sholat, firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kamu itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata lidzikri, sesungguhnya salat itu untuk mengingatku, kata Allah.
Maka kita sebenarnya bisa melihat kualitas sholat kita itu dari kualitas amalan kita. Kalau semakin hari kita semakin baik, maka hati kita semakin tekun beribadah, akhlak kita semakin baik, berarti ibadah kita, sholat kita itu semakin baik. Berarti banyak kita di dalam sholat kita itu mengingat Allah. Inna salata lidzikri. Sehingga sholat kita tadi memberi faedah tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika sholat kita tadi tidak memberi bekas, ini harus kita pahami di mana letak kesalahan sholat saya. Di mana letak salahnya ibadah saya? Apakah ibadah saya tadi tidak lengkap syarat dan rukunnya kurang saya kerjakan sehingga tidak sah? Karena definisi sah dalam kaidah usul fiqh itu apa ta'allaqu bihi nufus wa ta'addu bihi, apa yang dihitung dengannya tembus ini sampai tujuan sholat tadi. Tujuan sholat tadi kata Allah, inna sholati zikri, inna sholata zikri, salat itu untuk mengingatku. Seberapa banyak kita dalam sholat mengingat Allah? Itu harus kita perhatikan. Jadi syarat khusyuk itu hanya ada dua orang yang bisa khusyuk. Satu, paham akan makna yang dia baca. Ya, maka umumnya kalau kita sudah belajar, kita mempunyai ilmu, atau umumnya kita pernah benar-benar mempelajari sholat itu dengan segala maknanya, seorang santri itu mudah dapat khusyuknya karena dia paham apa yang dia baca. Kalau tidak paham, maka ingatan kita itu selalu fokus kepada zikir kita. Maka orang bertarekat mudah juga untuk mendapatkan kekhusyukan. Ketika dia tidak paham maknanya, maka dia kalau punya itu mengingat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka mudah dia mendapatkan kekhusyukan. Sekalipun khusyuk ini bukan menjadi rukun sholat, ya kan? Artinya tidak khusyuk pun sholatnya tetap dihitung sah dalam fikih. Tapi kita ingin sholat kita itu benar-benar berkualitas, berfaedah, memberi makna dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat ini harus kita pelajari dengan detail, dengan sempurna, mulai daripada bersucinya sampai sunnahnya, sampai rukunnya. Karena kualitas sholat kita tadi juga, kalau kita punya ilmu itu banyak nilainya. Kalian kalau kita kalau beribadah dengan melakukan kesunahan, selain membawa faedah kepada kita di dunia ini, juga memberi makna pahala yang besar di sisi Allah. Ketika kita menyempurnakan wudhunya dalam taklim ta'alim, barang siapa ingin luas rezekinya, maka hendaklah ia menyempurnakan wudhunya dengan segala sunnah-sunnahnya. Kita melakukan sunnah-sunnah wudhu itu termasuk meluaskan rezeki. Dan siapa yang memanjang-manjangkan bekasan wudhunya, tangan ini sampai ke siku, azilah ataupun meluas-luaskan basuhan, ketika membasuh muka langsung ke kudu, itu maka nanti akan bercahaya di akhirat, di padang mahsyar, sehingga Nabi tahu, itu umat saya. Kita berdoa setelah berwudu, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu kata Rasul, wajib mendapatkan syafaat. Siapa membaca doa setelah wudu wajib mendapatkan syafaat. Kita dapat syafaat nanti di padang mahsyar, di mana semua orang nanti mencari syafaat. Insya Allah kita masuk dalam naungan syafaatnya Rasulullah SAW. Tambah lagi kita azan iqamat, itu malaikat bersaksi dengan azan iqamat kita itu.
Maka ada adat-adat sholat yang kita lakukan sebelum sholat itu supaya sholat kita tadi tidak was-was. Setelah kita iqamat, ya kan, hadirkan hati kepada Allah, kita baca surah An-Nas, baru kita hadirkan hati kepada Allah, benar-benar fokus, baru kita sholat. Jadi kalau bisa 5 menit sebelum sholat itu, ya, sebelum berdiri sholat itu jangan ada pikiran kita lagi kemana-mana, apalagi pegang HP sebelum sholat, ya, supaya benar-benar fokus. Jadi itulah betapa pentingnya sholat tadi, sehingga Nabi ketika sholat itu dari Masjidil Haram, setelah peristiwa pembelahan dada Nabi, ya kan, kita dengar dalam kisah Isra Mi'raj, Jibril datang bersama dengan Israfil, itu Mikail, 3 orang. Dibelah dada Nabi, dibuang segala penyakit hati Nabi, diisi pula hati Nabi tadi dengan ilmu dan hikmah, sehingga Nabi itu mempunyai sifat kelembutan, ya kan, punya punya ilmu, mempunyai hikmah, punya sifat kesabaran, punya keyakinan, dan punya Islam. Sabar, alim, yakin, dan serana. Setelah dibuang penyakit hati tadi, diisilah hati Nabi tadi dengan hikmah, ilmu, iman, kesabaran, alim, yakin, dan Islam. Sehingga setelah dipenuhi itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan itu ini cerita menjemput sholat. Di perjalanan itu Nabi pertama mampir di Madinah bersama dengan Burak. Disuruh turun, kata Jibril Burak tadi, singgah dulu di Madinah. Nabi tidak tahu itu, disuruh malaikat Jibril sholat 2 rakaat, maka Nabi sholat. Ketika Nabi naik ke dalam Burak tadi, kata Burak, ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau di mana kamu itu sholat? Tidak, kata Nabi. Sholaita bil Madinah, engkau sholat di kota Madinah, di mana engkau akan dihijrahkan. Artinya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ya kan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang mensucikan diri dan orang yang bertobat. Kalau kita memperbaiki diri kita, penting pertama kita berhijrah. Harus mau berhijrah, melangkahkan kaki kita, kan dari rumah kan ke sini berhijrah. Kalau ingin memperbaiki ibadah kita, mau berhijrah. Ini untuk sholat itu jangan kita belajar sendiri, lihat di YouTube, jangan, harus mau berhijrah. Ini gambarannya. Kemudian Nabi kali kedua singgah di Madian. Di Madian. Madian ini pohonnya Sajaratul Musa. Pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir sebab dikejar-kejar Raja Fir'aun. Jadi kenapa mampir Nabi situ? Itu peristiwa itu ditanya oleh Nabi, ditanya oleh Jibril, tahu kau di mana kamu sholat? Tidak. Ini padahal sholat belum diperlukan, ya kan? Tapi Nabi sudah melakukan sholat. Sholatnya ini adalah sholat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi sholatnya yang diwajibkan kepada kita. Jadi ketika di Sajaratul Musa itu Nabi tidak tahu, kemudian ditanya oleh Jibril, kamu diterangkan Jibril, kamu sholat di Sajaratul Musa, di pohonnya Nabi Musa. Itu pohon Nabi Musa itu mirip pohon gaharu, pohon Natal. Makanya orang Kristen itu kan membuat pohon Natal itu. Itu pohonnya batu Nabi Musa. Mampir Nabi di situ. Ini Nabi Musa ini nabi yang sangat tangguh, kuat, ujiannya berat, lawannya itu kuat. Nabi perlu berkunjung kepada orang-orang yang saleh, orang yang kuat, karena gambaran itu diperlihatkan itu ketika dibawa ke situ, gambaran peristiwa Nabi Musa itu dengan segala ujian yang dia hadapi menghadapi Firaun itu diperlihatkan.
Bagaimana keimanan Nabi Musa itu disuruh menyeberang laut, pergi ke arah laut. Ini yang di belakang kan berontak. Kenapa kita harus ke arah laut? Kan kita ini tenggelam, ya kan? Kalau tidak iman menerima pada saat itu, maka tidak ada yang mau mengikut Nabi Musa. Bayangkan, seharusnya kita kan perginya ke sini, tapi perintah Allah kepada Nabi Musa, pergilah ke arah sana, arah laut. Tidak ada tempat apa, berarti kan harus menyeberang laut. Ini tentara Firaun sudah di belakang. Bagaimana ini Nabi Musa ini? Kenapa kita harus ke sini? Allah pasti memberikan jalan kepada orang-orang yang sudah bertawakal. May tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupkan baginya. Allah memberikan jalan keluar dalam hidupnya. Jadi ini sudah sampai ke tingkat tawakal. Nabi Musa tadi menyerahkan urusan kepada Allah. Ini kalau tidak ada iman yang menerima juga, mana ada orang mau arah ke laut? Ya kan bunuh diri itu. Tapi iman mereka menerima. Ada yang tidak menerima, lari. Maka begitulah gambaran yang diperlihatkan Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwasanya nanti umatnya begitu juga menerima hal-hal yang mustahil itu. Ada yang lari, ada yang berpaling, ada yang murtad, ada yang mengikut. Dan bukan hal yang mudah memperjuangkan memupuk iman seseorang itu. Jadi artinya penting kita di dalam memperbaiki diri kita itu melihat berpedoman kepada orang-orang yang saleh. Penting kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian ketiga, Nabi itu ke Bukit Tursina. Kali ketiga Nabi ke Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempatnya munajat Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu berkalam dengan Allah dengan perkataan yang sempurna. Yang keempat, Nabi itu ke Baitul Laham. Baitul Laham ini adalah tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi Isa ini juga Nabi yang banyak ujiannya. Ya kan? Dia itu menyiarkan Islam sehingga dia itu dikejar-kejar, ingin dibunuh malah, sehingga dia itu digantikan. Nabi Isanya diangkat ke langit. Jadi begitulah nanti perjuangan Nabi itu penuh dengan tantangan. Jadi dari sini kan sudah terlihat dengan Nabi jelas, oh ternyata begitu lah semuanya perjuangan itu untuk mengokohkan iman itu penting. Satu beberapa perjuangan yang harus dilewati. Maka 4 tempat ini itu yang dilalui Nabi sebelum ke Masjidil Aqsa. Itu baru untuk menjemput sholat. Sholat perjalanannya. Kemudian Nabi melihat banyak peristiwa-peristiwa lagi di perjalanan itu, ya kan? Dari situ lagi terlihat dia bagaimana ada orang yang bertanam, kemudian begitu dia menanam, begitu tumbuh. Rasul bertanya kepada Jibril, apakah gambaran itu? Maka Jibril menjawab, itulah gambaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad sehingga mereka diberi pahala 700 kali lipat. Jadi balasan daripada jihad ini besar, 700 lipat, sehingga dia salah satu daripada sesuatu yang mendapatkan kecintaan Allah itu berjihad. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ayu ahabbu ilallah qala as-salatu fi waqtiha. Mana amalan yang mendekatkan dengan Allah? Ayu amali ahabbu ilallah, mana amalan yang sangat dicintai Allah? Maka kata Rasul itu as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Ini makanya salat tadi, kalau ingin kita dapat cinta Allah, salat kita perbaiki. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu berbakti kepada orang tua.
Jadi berbakti ini itu banyak cara kita berbakti kepada orang tua. Dengan membantu pekerjaannya di rumah. Ini saya dulu anak gadis, saya itu sering di dapur sama orang tua saya. Sering di dapur. Pokoknya urusan dapur itu saya bantu orang tua saya. Jadi birrul walidain, kemudian yang ketiga jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang ini pun banyak yang mesti kita perjuangkan. Ada yang berjuang dengan hartanya bagi orang yang kaya, ada yang berjuang dengan ilmunya bagi orang yang berilmu, ada yang berjuang dengan tenaganya, ya kan? Bagi kita yang tidak maksudnya bisa kita pergunakan tenaga kita ya dengan tenaga. Ada yang berjuang dengan akalnya, idenya, pikirannya. Nah, jadi perjuangan itu sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada dia. Karena kita manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Sehingga kita itu ditakdirkan Allah. Ada orang saya dulu, fisik saya dari dulu lemah, ya Allah, saya melihatlah orang. Dan saya mengalami pernah susah. Ya, kami di das itu kebun ubi, jadi saya bisa merasakan itulah susah. Saya berjualan kain di terik matahari itu naik beca. Jadi pengalaman hidup itu, jadi saya berpikir saya ini fisik lemah. Tapi ketika kita diberikan Allah dengan suatu keadaan, Allah juga memberikan kita penguatnya. Penguatnya. Allah selalu memberikan inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti Allah beri kemudahan. Dan biasanya orang yang fisiknya lemah itu insya Allah akalnya cerdas, karena Allah berikan dia kelapangan. Lalu itu ada orang yang saya lihat, ini pengalaman saya melihat murid-murid saya, ada orang yang EQ-nya itu lemah tapi luar biasa fisiknya kuat. Itulah maha adilnya Allah. Saya perhatikan ke murid-murid saya ini EQ-nya tidak seberapa, suaranya merdu bulat. Ada kelebihan di balik kekurangan seseorang. Jadi begitulah kita manusia ini. Ittabi'u sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan kamu, kekurangan kamu dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menutupi kesalahan kamu, kata Rasul. Jadi kita manusia yang banyak khilaf, ketika kita sudah melakukan kesalahan, untuk menutupi kesalahan kita itu, kekurangan kita itu, kita tempellah dengan segala kebaikan. Kan itu ya. Jadi tidak semua manusia itu punya kekurangan, pasti dari kekurangannya punya kelebihan. Di mana untuk menyempurnakan itu semua adalah keimanan kita terhadap Allah SWT. Jadi demikian sedikit. Kemudian Ustazah coba baca tentang sholat. Kita bahas sedikit tentang sholat tadi.